Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya, setelah Fahri Hamzah, ya ada spekulasi muncul bahwa kepala desa yang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Fahri Hamzah tidak setuju. Tetapi di satu sisi Fahri Hamzah lebih menyoroti bahwa dari ini usulkan dana desa itu ditingkatkan menjadi 5 miliar kepala desa dan gaji kepala desa itu 15 juta per bulan. Wow, sangat menarik itu kan, bahwa kan ini menurut saya pribadi tambah lucu begitu, tambah ngawur menurut saya pribadi. Apa yang dikatakan Fahri Hamzah ini mungkin cari simpatisan agar Partai Gelora mungkin semakin banyak simpati begitu kepada mereka begitu. Apakah seperti itu ya? Mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Sangat menarik seperti ini. Ini Partai Gelora ya usulkan dana desa ditingkatkan ya jadi 5 miliar dan kepala desa digaji 15 juta per bulan. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Semakin aneh begitu. Padahal kepala desa tidak bisa bekerja, lalu kemudian hanya mengandalkan dana desa, lalu kemudian banyak yang dikorupsi begitu kan. Apalagi gaji 15 juta, wah tambah ngawur menurut saya pribadi begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan usulannya enak betul, upaya meraih simpati twing Partai Duren. Seenaknya udelnya Fahri ini kalau ngebacot, emang duit siapa? Haha, lu pikir duit moyang lu ini. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Saya rasa ini ngawur pernyataan Fahri Hamzah begitu kan. Dan seolah-olah ini publik sudah paham apa yang selama ini bahwa Partai Gelora cari simpatisan begitu kan. Cari simpati lah terhadap baik dari kepala desa dan sebagainya begitu. Ini Fahri Hamzah bisa ngitung nggak sih 1 miliar per desa saja butuh dana 80 triliun, kalau 5 miliar butuh dana 400 triliun. Sementara itu pemerintah mesti bayar bunga hutang 400 triliun dari cicilan 400 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya 1.850 triliun. Betul begitu kan? Ini kan asal ngawur aja menurut saya pribadi begitu kan. Saya tidak setuju sekali, kedua-duanya tidak setuju. Masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun, apalagi gaji ditambah gaji kepala desa 15 juta, terus kemudian dana desa 5 miliar. Saya tidak setuju sekali begitu kan. Dana desa banyak yang dikorupsi. Di satu sisi gaji naik misalnya 15 juta, wah tambah poya-poya, bahkan tambah istri menurut saya pribadi begitu kan. Pakai duitnya siapa? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Pola pikir partai selalu materialis, bendawi, padahal harusnya bukan nominal yang jadi prioritas, tapi amanah pemimpin dalam cukupi hajat kebutuhan keperluan rakyatnya. Bahkan pemimpin kelakuannya rakus, sombong dan pembohong, berapapun nominal niscaya selalu kurang. Betul begitu kan? Tidak becus bekerja, lalu kemudian minta gaji besar begitu kan? Terus kemudian minta dana desa 5 miliar dan sebagainya, itu menurut saya ngawur yang luar biasa begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa kita awasi terus begitu kan. Jangan sampai ini lolos begitu kan. Tetapi saya lihat ini hanya segelintir orang yang menolak terhadap masa perpanjangan masa jabatan kepala desa ini begitu kan. Di wilayahku Jatim ada kades dapat bengkok atau berupa sawah. Kalau wilayahnya banyak lahan, kalau wilayahnya tidak ada sawah dapat gaji 14 JT RP kok. Kades enggak tahu dari diri aja minta diperpanjang jabatannya, sudah dikasih fasilitas, masih ada kan bantuan negara tiap tahun 1 M lebih ini. Yang ada para lurah nambah bini, nambah gendut, nambah mobilnya, tiada hari tanpa cuan. Betul begitu kan. Banyak ini kejadian-kejadian begitu kan. Kepala desa, Pak Lurah banyak yang ditangkap karena punya istri 2, terus kemudian selingkuh dan sebagainya begitu kan. Dengan gaji 15 juta dan dana desa 1 miliar, 1,5 miliar, wah tambah kacau negara kita begitu kan. Maka sebagai rakyat biasa menolak sekeras-kerasnya terkait apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah dan para pejabat kepala desa yang menuntut terhadap perpanjangan masa jabatan ini. Saya menolak keras begitu kan. Patut dicoba nih usulnya, lembaga yang paling dekat dengan rakyat, kelurahan atau desa. Selama ini kan dana kosong, cuma pengantar bikin surat keterangan, padahal mereka tahu benar apa yang dipermasalahkan kesejahteraan yang ada di daerahnya.
Diem, bagaimana kalau kembali perjuangan dulu yang benci KKN, KKN sekarang terang-terangan inti diem aja ini. Setuju nih Bang Fahri, baru ini ide mantap untuk kesejahteraan aparat desa. Jika Kades dan perangkat kaya, camat juga butuh bupati, gubernur, dan seluruh pejabat negara ditingkatkan kesejahteraan mereka. Soal rakyat kelaparan itu urusan rakyat lah. Ini tamparan keras begitu kan, semakin didorong begitu. Padahal mendorong itu akan menjerumuskan. Ini tambah ngawur, bahkan Partai Gelora menurut saya pribadi ya tidak akan lolos kalau hal seperti ini pemikiran-pemikirannya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini cukup menarik begitu kan. Partai Gelora usulkan dana desa tingkatkan jadi 5 miliar dan kepala desa digaji 15 juta per bulan, bukan perpanjangan masa jabatannya. Ini menurut saya tambah ngawur si Fahri Hamzah begitu kan. Dikutip dari portal Islam ya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat, yakni Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai para kepala desa lebih baik ya meminta penambahan anggaran desa dan kenaikan gaji daripada penambahan masa jabatan. Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari pemerintahan atasannya. Itu lebih real daripada perpanjangan masa jabatan, kata Fahri Hamzah. Bahkan dia mengatakan Fahri Hamzah masa depan pembangunan Indonesia adalah di desa, sehingga pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan lagi bukan pada penambahan masa jabatannya. Bahkan saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat pemerintah pusat daripada di desa. Harus ada presiden yang berani menjanjikan kalau dia terpilih 5 miliar di setiap desa misalnya. Ya, menurut saya pribadi ya 1 miliar itu sudah cukup begitu kan. Karena apa? Coba uji coba dulu selama ini dana desa itu untuk apa? Jangan-jangan banyak kepala desa mengkorupsi dana desa lalu kemudian desa tidak terurus begitu kan? Teman-teman kalau pulang ke desa misalnya, kok desanya biasa-biasa aja dari tahun ke tahun begitu, tidak ada peningkatan sama sekali, itu perlu dicurigai begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini dilakukan kepala desa ya bisa jadi itu hanya bisa dikorupsi begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Apalagi ditambah ya 15 juta per bulan gajinya dan 5 miliar, wah tambah banyak istrinya begitu kan. Bahkan kata Fahri Hamzah, Fahri mengatakan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya itu juga meningkat sebab pembangunan desa terutama infrastruktur dan pengelolaan kebersihan desa saat ini sedang masif dilakukan. Bahkan ini infrastruktur yang bagus dan pengelolaan kebersihan di desa Indonesia dijaga maka akan dapat menarik untuk wisatawan untuk berkunjung. Desa kita akan menjadi desa bersinar, mengeluarkan cahaya karena bersih, sungainya bersih, got-gotnya bersih, barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Hal itu fakta Fahri yang seharusnya yang menjadi fokus perjuangan para kepala desa untuk diperjuangkan bukan sebaliknya meminta penambahan masa jabatan, kata Fahri Hamzah. Bahkan sebab dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi. Bahkan semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya akan dipotong seperti yang terjadi dalam demokrasi Amerika Serikat. Saya tidak perlu berkomentar apa-apa, tapi narasi-narasi yang diberikan oleh Fahri Hamzah saat ini saya kecewa begitu kan. Pada hakikatnya kepala desa diberikan alternatif yang lebih negatif begitu kan. Ya, kalau digaji 15 juta, terus kemudian dana desa 5 miliar, bagaimana nasib-nasib para para dosen, para yang pengajar dan pendidik dan sebagainya itu masih rendah begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali. Memang desa baik, tapi kalau rakyatnya tidak sejahtera ya ngapain juga begitu kan. Yang diperlukan ini adalah rakyat sejahtera begitu kan. Bukan hanya infrastruktur yang ada desa itu megah, terus kemudian mewah, bersih dan sebagainya, bukan itu begitu kan. Tetapi artinya di satu sisi yang paling penting itu adalah kesejahteraan begitu kan. Kalau ada kepala desa memberikan uang kepada rakyatnya setiap bulan, itu sangat luar biasa begitu kan. Selain uang dana desa loh ya, selain uang dana desa. Bahkan BLT dengan ini kan bantuan dari pusat bukan dari desa begitu. Ini menunjukkan bahwa eksistensi bahwa
keberhasilan kepala desa harus ditunjukkan dengan itu begitu. Ya mungkin jarang ada kepala desa memberikan itu, paling ada ya beasiswa ada, tapi jarang ada orang kepala desa memberikan itu begitu. Karena pada hakikatnya sumber keuangan dari desa itu adalah dana desa begitu kan. Tidak ada lain. Maka yang saya katakan ada desa membangun, ada pembangunan desa. Dua-dua inilah ya kalau dikelola dengan baik maka semakin tumbuh perekonomian di desa, BUMDes-nya begitu kan. Ini kan sangat aneh juga begitu. Bahkan Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 pada pemilu 2024 ini mengusulkan agar jabatan kepala desa justru diturunkan menjadi 5 tahun dan disamakan periodenya seperti jabatan di atas di Republik ini, bukan selama 6 tahun atau ditambah menjadi 9 tahun. Fahri mengatakan para kepala desa harusnya lebih realistis meminta penambahan anggaran desa daripada penambahan masa jabatan. Ia mengingatkan para kepala desa agar jangan mau dijanjikan perpanjangan masa jabatan oleh partai politik. Jadi jangan-jangan teman-teman kepala daerah di desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran, kata mantan wakil ketua DPR itu. Bahkan gaji dinaikkan 15 juta per bulan ini. Bahkan Fahri lantas menyoroti gaji kepala desa yang hanya 2 juta per bulan yang sebelumnya dibayarkan per 3 bulan, sementara gaji lurah DKI Jakarta mencapai 30 juta per bulan, padahal kepala desa itu dipilih rakyat secara langsung, sementara lurah di DKI ditunjuk oleh pejabat. Bahkan jadi ya mesti melihat desa itu menjadi unit independen dan bisa lebih kuat dari negara. Income per kapita desa lebih kuat dari negara. Bahkan karena itu lihatnya desa itu sebagai satu unit yang mau kita lakukan ya, demokrasinya lengkap, organisasinya lengkap, sistem pemerintahnya lengkap. Bahkan gaji juga dikasih. Fahri kemudian menyebutkan bahwa nominal gaji per bulan Kades 2 juta adalah hal yang tak masuk akal karena gaji luar DKI mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan masih gaji kepala desa 2 juta sementara gaji lurah di DKI gajinya 30 juta tidak dipilih oleh rakyat. Kalau digaji lurah 30 juta, gaji kepala desa yang dipilih rakyat langsung 15 juta. Wow. Dalam undang-undang ini Partai Gelora ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa direvisi, tapi revisi tersebut tidak berkaitan dengan penambahan masa jabatan desa, tetapi menyangkut pembiayaan dan pengelolaan pembangunan desa. Sehingga menjadikan pengelolaan desa itu maksimal, uangnya harus besar, makanya yang dipikir bukan aparat, yang pertama dipikir adalah rakyat desa. Kita ingin orang-orang desa itu lebih maju dari Jakarta seperti Pak Rias Rasid yang dulunya mantan lurah bisa jadi menteri. Lah, kalau menurut saya pribadi ya apa ya 15 juta ya gajinya, terus kemudian 5 miliar. Justru ini sangat rentan sekali untuk dikorupsi begitu kan. Ya, tetapi kalau ada pengawasan-pengawasan tertentu, misalnya ada audit, terus kemudian benar-benar ditegakkan kepada masyarakat, ya tidak menjadi masalah. Tapi uangnya dari mana begitu kan? Pertanyaannya begitu, uangnya dari mana? Ini butuh anggaran yang sangat luar biasa sekali begitu kan. Jadi mungkin Pak Fahri Hamzah tidak hitung-hitungan ya buat statement seperti itu begitu kan. Jadi dia mungkin saking ngototnya Partai Gelora itu mengambil simpatisan itu begitu, atau simpati terhadap cari simpati terhadap apa yang ia alami hari ini ya wallahu alam. Tapi perlu ingat ide-ide Pak Fahri Hamzah itu juga baik begitu kan. Kalau usulan itu dan uangnya ada dan bahkan diawasi sebetul-betulnya begitu. Karena pengawasan inilah yang kemudian tidak terkontrol di desa begitu. Sampai hari ini banyak dana desa yang dikorupsi ya ini tidak dilanjut begitu, maksudnya tidak OTT, tidak masuk penjara dan sebagainya begitu kan. Ya cukup menurut saya pribadi ya silahkan diaudit biar ketahuan semua. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.